Halo, selamat siang, Bapak-Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada FGD sebelumnya kita telah membahas atau membicarakan mengenai menguji komunikasi publik program vaksinasi, pada FGD kali ini kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi sebagai antisipasi. Kurang lebih sudah selama 6 bulan lamanya program vaksinasi berjalan di Indonesia. Pro dan kontra pun giat bermunculan, mulai dari ketakutan atas kandungan vaksin hingga kasus kematian yang terjadi pasca penyuntikan, mewarnai jalannya program vaksinasi. Nyatanya secara medis hingga saat ini tidak ada vaksin yang dapat melindungi tubuh dari COVID-19 secara 100%. Lalu seberapa pentingkah vaksinasi sebagai antisipasi dan apa saja yang harus kita perhatikan sebelum dan sesudah vaksinasi? Untuk menjawab hal tersebut, telah bergabung bersama kami dua orang narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Ahmad R. Miftah selaku tenaga medis. Halo, selamat siang, Dok. Yang Mas Lukman. Suaranya agak bergema sih, Dok. Tadi agak bergema. Ya, ulang. Ya, Aman oke, ya? udah lumayan. Oke. Gimana, Dok? Kesibukannya apa aja nih, Dok? Ya. Sudah kembali normalkah after vaksinnya apa malah makin sibuk nih sebenarnya nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semua. Salam kenal, saya dengan Dr. Ahmad. Suara saya cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oh, jelas. Ya. Baik, sehubungan dengan program vaksin yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak 6 bulan yang lalu, yang sampai saat ini sudah ada sekitar 73 juta dosis ya. Ada 3 merek yang ada di Indonesia, yang pertama itu Sinovac, yang kedua AstraZeneca, dan yang ketiga Sinovac. Kalau ditanya kesibukannya, satu vaksinasi, kedua tracing, swab, kontak erat, pasien-pasien positif. Ya, fokus kita untuk kegiatan di puskesmas seperti itu, tapi kegiatan-kegiatan lainnya harus kita lakukan. Oke. Itu mungkin singkatnya. Ini untuk para penonton nantinya mungkin juga pengen tahu nih kalau dokternya sebenarnya prakteknya ada di mana gitu atau di daerah mana gitu. Saya di puskesmas Cikokol. Oke, puskesmas Cikokol. Nanti kalau pengen ketemu sama dokter Miftah bisa langsung datang nih kalau mau nanya soal vaksin. Kalau datang yang sakit. Iya benar sekali. Yang kedua ada Bapak Slamet Endarta selaku komunitas motor trail. Halo, selamat siang Pak Endarta atau Pak Slamet nih saya manggil ini enaknya. Ya, sama aja. Selamat sama Endarto, sama aja karena itu beda orang tua Pak Desmond. Gimana nih Pak Slamet nih, kesibukannya lagi apa aja nih sekarang nih? Ya, alhamdulillah kesibukan day to day hari-hari kita di Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau untuk komunitas ya alhamdulillah walaupun tidak tercatat, tapi kami suka terabas, nge-trail, dan masih main bola dengan ikatan Gunung Kidul FC yang tiap minggu kita selalu ada di lapangan dimanapun berada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita yang bicara vaksin tadi Dr. Ahmad katakan ada sesuatu hal yang mungkin kali ini harus kita berikan vaksin imun untuk diri sendiri. Ya, Oke. Itu jadi, Pak. Kan katanya juga kalau happy itu menambah imun ya. Jadi harus tetap. Awal itu imun. Iya benar sekali. Kalau dari Pak Slamet sendiri udah vaksin nih Pak berarti atau belum nih? Alhamdulillah sudah vaksin 2 kali dengan Sinovac di kantor. Dan alhamdulillah karena kita jaga sebelum ada COVID pun selalu komitmen untuk diri kita sendiri supaya menjaga kesehatan dan selalu olahraga. Bahkan hari Senin dan hari Selasa dan Jumat kebanyakan dari Bintaro ke kantor Merdeka Utara saya naik sepeda. Waduh. Sebelum ada komunitas yang ramai sekarang ini. Oke, jadi sebelum ada road bike nih ya udah Bapak. Sebelum ada road bike dengan rice-nya itu juga. Oke, sudah sepedahan duluan ya. Oke, terima kasih Pak Slamet. Oke, siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu. Mungkin ini akan saya tujukan kepada Dr. Miftah dulu nih ya. Kenapa sih kita perlu 2 kali dosis untuk vaksin COVID-19? Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari vaksinasinya? Ya, terima kasih ya, Desmond. Ya ini mungkin banyak juga ya pertanyaan di luar sananya, Dok, kok ribet amat sih pakai 2 kali suntik gitu ya? Kenapa nggak sekali suntik aja, just sudah selesai gitu ya? Baik, memang seperti kita ketahui, COVID ini kan penyakit baru ya, dan penelitiannya pun masih terus berlangsung gitu ya. Dan penelitian vaksin ini pun sebenarnya masih terus berjalan gitu ya.
Dan sampai saat ini memang dari keefektivitasannya diperlukan 2 dosis gitu ya. Dosis pertama adalah dia untuk membangun respon kekebalan awal gitu. Jadi dia dirangsang dulu untuk dosis pertama gitu ya. Terus nanti selang beberapa minggu kemudian, kalau Sinovac itu 28 hari atau 4 minggu, kita lakukan penyuntikan atau dosis yang kedua. Tujuannya apa? Ketika sudah terbangun kekebalan awal dan kita lanjutkan lagi dengan dosis kedua, maka itu akan menguatkan respon imun gitu ya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu ada 2 antibody di dalam tubuh, IgG dan IgM. Nah, kedua respon imun inilah yang akan dibangun di dalam tubuh sehingga ketika virus itu masuk, mereka sudah mengenal di awal dan langsung akan membentuk pertahanan tubuh gitu ya. Ibaratnya kita nih lagi nyiapin tentara dulu lah gitu ya. Ketika nanti misalkan musuhnya udah mau masuk, tentara kita udah siap-siap menghadang gitu. Nah, perlu 2 kali, yaitu tujuannya untuk menguatkan. Kalau sekali gimana dok? Sekali bisa tapi kurang kuat gitu. Maka perlu yang kedua. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk menguatkan apa yang sudah terbentuk. Seperti itu mungkin Mas. Gambaran. Dan aktifnya vaksin kedua juga 28 hari setelah penyuntikan kedua. Ya, jadi ketika dosis pertama itu disuntikan, kurang lebih 14 hari akan terbentuk sistem kekebalan awal. Dan setelah 28 hari semakin meningkat lagi. Nah, di saat itulah kita suntikan dosis yang kedua. Dan menurut penelitian, untuk Sinovac dulu kan awalnya tuh 14 hari ya, atau 2 minggu ya. Awal-awal sekali waktu kita penyuntikan awal untuk nakes, termasuk saya waktu itu, jedanya hanya 2 minggu. Nah, tadi yang saya bilang di awal, karena ini penyakit baru, penelitian langsung, ternyata ketika diteliti, jarak 4 minggu nih ternyata lebih bagus pembentukannya gitu kan, dibandingkan kita jarak 2 minggu. Nah, setelah itu pemerintah merevisi kebijakan dengan menetapkan Sinovac itu jedanya adalah 28 hari atau 4 minggu. Oke. Kalau dari Pak Slamet nih kan yang udah divaksin 2 kali, sebenarnya habis divaksin ini apa sih Pak perasaannya? Mungkin di sini ada teman-teman juga yang belum divaksin nih, yang nonton ini. Pengen tahu, bener gak sih kan katanya ada yang isu juga yang bilang, habis disuntik, jadi bisa nempel koin di tangan, katanya ada banyak hoax-hoax seperti itu juga kan. Ada yang berubah jadi Titans, ada yang kayak gitu-gitu. Kalau dari Pak Slamet nih yang udah divaksin, sebenarnya apa sih yang dirasakan sesudah divaksin? Terima kasih Pak Desmond. Jadi gini, pertama setelah divaksin itu jujur saya katakan karena diri saya yang mengalami, saya tidak ada perubahan yang katanya teman-teman saya itu ada ngantuk, lapar. Alhamdulillah yang pertama nggak ada perubahan dalam fisik saya atau perubahan yang terkait dengan imun atau mau demam atau apa, nggak ada. Cuman yang kedua juga sama. Apa yang saya rasakan yang pertama kedua itu sama saja karena memang disampaikan Dr. Ahmad bahwa itu 28 hari ya itu sudah saya 1 bulan langsung kedua kali di kantor. Alhamdulillah nggak ada perubahan, cuman karena saya mungkin benteng saya itu hanya imunnya di olahraga dan selalu bahagia dan selalu positive thinking, maka saya tidak takut dengan ancaman apapun, tapi kita harus hati-hati. Misalnya dikala waktu benar-benar COVID ini luar biasa boomingnya, saya ada tugas ke Maluku Utara, ke Pulau Taliabu dengan keadaan yang apa adanya. Saya dengan firm tetap yang namanya olahraga saya jaga. Namun demikian yang dipertanyakan Desmond tadi, Pak Desmond Saragi terkait dengan keadaan fisik saya, alhamdulillah saya nggak merasakan apapun dalam diri saya setelah disuntik imun. Namun kepercayaan diri saya meningkat lebih tinggi dari sebelum divaksin. Itu aja, Pak Desmond. Oke, siap. Nah, kalau dari cara medisnya mungkin nih, Dokter Miftah mungkin bisa menjelaskan juga kalau habis kita divaksin sebenarnya efeknya apa aja sih? Ya, baik, ini kan kemarin tuh banyak banget hoax ya yang ditempelin koin nempel gitu ya, katanya ada apa istilahnya chip gitu ya, chip dimasukin. Saya cuma mau ngasih tahu itu kalau misalkan lengan ini dia itu kelenjar keringatnya lebih banyak. Dia lebih lembab. Jadi kalau kita nempelin apapun, apalagi koin, dia pasti nempel. Saya udah pernah nyoba ke anak saya juga yang belum divaksin, saya coba cek, emang nempel. Emang ternyata di ininya produksi keringat kita tuh banyak di lengan gitu. Jadi apapun yang kita tempel dia pasti
apa yang kita tepuk gitu pasti dia nempel, apalagi koin. Nah, mungkin kalau efek samping itu ringan sebenarnya, Mas Desmond gitu ya. Yeah. Yang paling mungkin adalah efek samping di lokasi penyuntikan. Biasanya dia ada bengkak gitu ya, nyeri seperti itu ya. Terus apa itu namanya agak panas. Itu hanya di lokasi penyuntikan. Adapun kalau efek samping yang lain ya tentu tergantung dari respon tubuh orang tersebut. Tapi sudah dipastikan bahwa vaksin ini aman dan halal gitu ya. Artinya aman karena memang udah diuji klinis, dan dari uji itu didapatkan bahwa vaksin ini tidak memiliki efek yang serius gitu ya bagi penerima vaksin gitu ya. Memang apa itu namanya tantangan kita itu adalah orang-orang yang anti-vak gitu ya, atau yang menganggap ini semua adalah sebuah apa ya dibilangnya kayak apa sih propaganda drama gitu, segala macamnya gitu ya. Jadi mereka menganggap ini mah buat-buatan aja nih gitu ya. Ini sengaja nanti dibuat ini, nanti divaksin, nanti ada chipnya biar bisa kita dikendalikan. Nah, itu tantangan terbesar kita itu sebenarnya, Mas Desmond. Jadi selama ini memang kita sudah vaksinasi hampir ribuan ya, ratusan ribu gitu ya. Tapi di balik itu juga masih banyak yang masih menolak gitu ya, karena menelan mentah-mentah berita hoax yang mungkin banyak kayak di YouTube atau di WA, video dan segala macamnya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa vaksin ini aman dan halal gitu ya. Sekali lagi efek yang timbul pun biasanya hanya bersifat ringan saja gitu ya. Kalau nggak tadi yang di lokasi, yang lain-lainnya itu tergantung respon. Dan selama ini kami sih tidak pernah ada laporan. Dan selama ini kan vaksinasi itu pertama nakes dan berikutnya ini lansia ya, lanjut usia ya. Nah, justru selama ini kita menyuntik umur 60 tahun ke atas gitu ya. Hampir tidak pernah ada ketika observasi kan biasanya 30 menit sampai 15 menit pasca suntik ya. Itu hampir tidak ada yang mengeluh gitu. Artinya ya semuanya berjalan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan ini menandakan bahwa memang vaksin ini aman. Ya, seperti kata Pak Indra tadi, malah kadang ada yang bilang, jadi habis disuntik nafsu makannya meningkat, Dok. Wah, bagus berarti nih. Kayak vitamin ya, Dok ya. Jatuhnya kayak vitamin. Justru banyak ceritanya kalau kami di lapangan itu efek-efek yang positifnya gitu. Hampir nggak pernah mendengar ada yang laporan, wah setelah disuntik begini-begini, Dok. Insya Allah nggak ada sih. Seperti itu mungkin. Habis disuntik jadi ngantuk, WFH tidur ya Mas ya, nggak jadi kerja ya. Ada juga kayak gitu. Oke, kalau ngomongin soal efektivitas dari kampanyenya sendiri nih kan, pemerintah ini melakukan berbagai cara nih untuk bisa mensosialisasikan bahwa vaksin ini tuh aman, vaksin ini tuh halal, dan hoax-hoax ini sebenarnya nggak terbukti kok dengan adanya vaksin ini. Nah, kalau dari masyarakat awam sendiri nih Pak Slamet sendiri melihat efektivitas dari kampanye yang dilakukan pemerintah tuh gimana sih? Apakah sudah tepat sasaran atau malah kok saya nggak dapat sih informasinya, atau masih gampang nih informasi tentang vaksin di masyarakat? Ya, baik, Bang Desmond. Jadi paradigma masyarakat itu memang harus ada dua sisi kita baca ya, tidak boleh satu arah, harus dua arah ya kita baca. Bahwa ada masyarakat yang namanya kepuasan terkait dengan pelayanan pemerintah dalam ini. Pemerintah kan sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk mencegah terkait dengannya COVID, bahkan untuk menghilangkan kan gitu. Nah, kedua masyarakat yang ada di vaksin yang tadi disampaikan Dr. Ahmad itu harus digarisbawahi, membuat imun kita lebih flu-nya itu lebih bagus dan untuk menanggungnya itu. Dan tapi yang ada pemerintah yang masyarakat yang ada pemahaman yang lain, itu kita sadari. Memang kita tidak mudah untuk melayani masyarakat yang begitu majemuknya kita itu menjadi satu arah. Jadi dua arah itu pasti ada. Tetapi untuk membawa satu arah itu membutuhkan suatu kebijakan yang sangat luar biasa dari pemerintah. Dalam ini bagaimana Bapak Presiden kita peduli banget dengan COVID, dan bahkan anggaran-anggaran baik di pusat maupun daerah itu dikhususin. Luar biasa ya, untuk penanganan COVID. Ini intinya apa yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah tepat sasaran. Cuman ada beberapa hal yang paradigma yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa masyarakat memang nggak mungkin satu arah. Gitu. Ya, disetujui ya Pak Dr. Ahmad ya. Jadi kita yakinkan itu kan memang agak berat. Tetapi bagi kami sebagai masyarakat ini sudah luar biasa. Pemerintah sudah memberikan yang terbaik.
Itu Bang Desmond. Oke, siap. Mungkin tambahkan boleh Mas Desmond? Boleh, silakan. Jadi dokter. Memang kampanye vaksin ini sudah sejak awal ya, dari tingkat pusat turun ke pelaksana di puskesmas. Nah, di puskesmas pun kita door to door gitu ya, istilahnya bagi yang memang tadi kata Pak Endar kan mungkin dia tidak terinformasi gitu ya, karena tidak terinformasi akhirnya nggak tahu kalau ada vaksin dan sebagainya. Nah di tingkat pelaksana kita di bawah karena memang arahan dari pusat harus segera melaksanakan vaksinasi ini secara masif. Biasanya kita akan door to door tuh. Jadi dari rumah ke rumah untuk lansia, karena kan saat ini kita masih lansia, kita kunjungin. Karena yang masih ada lansianya, kita kasih informasi, edukasi, dan akhirnya mengerti, dan akhirnya kita bisa lakukan vaksinasi. Dan jadi ini ada penguatan dari pemerintah yang luar biasa sampai daerah. Bahkan sampai perda penanganan COVID itu harus ada di 34 provinsi. Luar biasa kan? Nah, nanti kabupaten kota tinggal mengikuti apa yang menjadi aturan daripada provinsi perda-perda pergub, atau malah peraturan daerah penanganan COVID itu harus ada. Karena itu pencegahan yang harus kita instruksikan dari pusat sampai ke daerah. Ya, Dr. Ahmad ya. Itu yang betul sekali sih. Dan kalau kita ngelihat tadi kan dari pemerintahnya juga ada turun tangannya untuk membantu nih, bahkan sampai puskesmas door to door tadi. Nah, sebenarnya kita pengen nanya nih mungkin ke Pak Slamet nih ya, selaku masyarakat juga nih. Kalau untuk aksesibilitas dari vaksinnya ini gimana sih? Apakah gampang untuk didapatkan? Pertama itu. Lalu kayak kita lihat juga di berita bahwa targetnya itu di September itu cukup banyak dan kita masih kekurangan vaksin untuk bisa mencapai ke dalam target penyuntikan vaksinnya. Lalu sebenarnya kembali lagi nih, kalau kita tahu vaksin ini tuh penting sebagai antisipasi, tapi gimana sih sebenarnya aksesibilitasnya? Apakah semua orang tuh mudah gitu untuk mendapatkan vaksin? Gini Pak, aksesibilitasnya terkait vaksin itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah sudah menyiapkan nih, sudah dibagi habis bagaimana yang disampaikan Dr. Ahmad sampai ke puskesmas di daerah-daerah. Maupun ada paskes-paskes yang memfasilitasi terkait dengan vaksin. Saya rasa sekarang sudah dibuka lebar, katakanlah seperti Kota Tangerang Selatan. Itu siapa saja yang penting atau DKI itu kan sudah bisa langsung menunjukkan fotokopi untuk ikut serta dalam program vaksinnya. Tidak susah, cuman kadang-kadang kita ini kan mau dinakbubukan oleh sebuah komunitas. Sedangkan kita sendiri yang penting, yang butuh untuk vaksin itu kan kita. Tapi kalau seperti Dr. Ahmad, kalau nggak door to door, gua maunya dilayani. Saya rasa yang tadi saya katakan dua paradigma yang berbeda tadi. Kita harus memahami bagi masyarakat yang notabene sudah aman dan nyaman dengan keadaan, yang masyarakat yang tidak aman dan nyaman dengan keadaan. Maksud saya, keadaan yang tertular atau kena COVID di dalam suatu daerah itu mesti tidak nyaman. Tetapi kalau yang namanya hijau pasti nyaman. Jadi enggan untuk memberikan vaksin. Itu ada dua kemungkinan alasan menurut saya dari masyarakat. Gitu. Mungkin Dr. Ahmad nanti akan menambah. Namun demikian, sekarang tuh sangat mudah, aksesibilitasnya tuh sangat mudah sekali, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, apalagi di kota besar seperti Jakarta sudah menyiapkan berapa juta Pak Ahmad yang kemarin dari DKI itu sudah luar biasa. Kota Tangsel juga memudahkan apa yang menjadi akses. Bahkan ada yang namanya anak remaja di bawah umur 20 tahun, katakanlah kalau membawa manula 2 maka dia P1, jadi get 1 to 1. Jadi ya. Bahkan ada isu juga katanya umur 19 tahun nanti udah bisa ya divaksin ya makanya nanti kalau namanya akses bagaimana dengan mandiri, nah ini yang belum saya pahami, mungkin Dr. Ahmad bisa menjelaskan untuk mandiri tadi. Kalau kami pahami, inilah pemerintah sudah memberikan fasilitas, memberikan penanganan terkait COVID sangat biasa. Itu Bang Desmond. Mungkin Dr. Ahmad mau menambahkan mungkin soal aksesibilitasnya. Untuk saat ini, seperti yang sudah diumumkan oleh pemerintah, untuk khusus DKI ya, khusus DKI, sekarang untuk usia 18 tahun ke atas sudah mulai dibuka aksesnya. Khusus DKI, baru untuk DKI ya, provinsi lain masih belum. Karena mungkin DKI mengingat beberapa hal ya, sebagai ibu kota negara, penduduknya juga lebih banyak. Saya sudah lihat banyak sekali flyer-flyer di media sosial terkait pendaftaran, pengumuman
pelaksanaan vaksin itu sangat mudah sekali. Jadi mereka itu sekarang dengan teknologi ya, artinya tidak harus melihat datang langsung, tapi ada di sosmed bagaimana cara daftarnya, itu tinggal masukin data-data dan nanti mereka akan menjadwalkan. Karena memang kampanye vaksin ini kalau Pak Presiden tuh maunya sehari kalau bisa 1 juta gitu ya. Dari 1 juta semua tervaksin gitu ya, vaksin massal di seluruh Indonesia. Jadi harapannya kan terbentuk herd immunity itu sekitar 70-80% masyarakat Indonesia itu sudah tervaksin gitu ya. Sedangkan masyarakat kita itu kurang lebih 210 juta mungkin ya, 200-an juta gitu ya. Sedangkan 80%-nya itu kurang lebih 160 juta harus sudah bisa tervaksin untuk terbentuk herd immunity, kekebalan imunitas gitu ya. Dengan seperti itu, maka insya Allah pandemi ini akan bisa segera selesai gitu ya, mudah-mudahan, amin. Nah, ini kita pengen balik lagi ke hal teknis nih ya sebenarnya. Kalau habis divaksin ini kan nggak menutup kemungkinan untuk kita kena COVID lagi, benar nggak dok? Iya, betul sekali. Nah, itu berarti kalau misalkan kita habis vaksin, terus kita kena COVID, apakah itu program vaksinasinya, vaksinnya kita konsumsi ini gagal atau gimana dok? Oke. Masih banyak kemungkinan nih Mas Desmond, gitu ya. Oke. Jadi, ada beberapa laporan ya, "Aduh dok, habis divaksin kok jadi kena COVID," gitu ya. Terus tiba-tiba, "Oh ini jangan-jangan kena vaksin nih." Nah, itu pemahaman mungkin banyak ya yang seperti itu ya. Mungkin kita perlu luruskan di forum ini. Ya, kenapa ada sih orang yang habis divaksin kena COVID? Kemungkinannya dia terpapar virus sebelum divaksin. Itu sangat mungkin. Gitu ya. Kan sekarang kita banyak mengenal namanya OTG atau KTG ya. Orang tanpa gejala gitu kan. Karena memang ketika divaksin kan kita nggak di swab dulu ya. Artinya pelaksanaan vaksin itu cukup syaratnya dia sehat, tidak memiliki penyakit ini itu bisa divaksin. Tapi nggak ada swab ya? Waktu itu bisa dulu swab gitu kan dengan ya kan. Yang penting dia sehat saat akan divaksin, tidak ada riwayat penyakit yang memang daftarnya itu ada, baru kita lakukan vaksinasi. Nah, ketika ada yang dia terkena COVID habis divaksin, kemungkinannya bisa terkena dia sebelum disuntik. Atau ya memang bisa juga saat dia setelah divaksin, mungkin dia lalai, abai untuk protokol kesehatan, atau karena mungkin menganggapnya sudah kebal, nah itu masih mungkin Mas terkena. Jadi istilahnya kita divaksin tidak 100% nggak bakalan kena COVID. Tidak. Jadi sebenarnya program vaksin ini pun harusnya beriringan dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita di awal kampanyenya protokol kesehatan, karena vaksin belum ada ya. Iya. 3M, protokol kesehatan gini-gini. Saat ini vaksin, gimana dok? 3M-nya nggak usah. Oh jangan, justru sekarang jadi 5M gitu kan. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas gitu ya, 5M gitu. Nah vaksinnya gimana dok? Ya vaksinnya dilaksanakan, ininya 5M-nya juga. Kadang-kadang mungkin kita sering banyak yang mendapati seperti itu. Makanya kita ketika pelaksanaan itu selalu memberikan edukasi dan informasi kepada penerima vaksin. Pak, Ibu, meskipun Bapak, Ibu sudah divaksin, tolong dijaga protokol kesehatannya. Pakai masker, paling tidak menjaga jarak. Karena vaksin ini tidak melindungi 100% tubuh Ibu dan Bapak tidak akan terkena COVID-19. Jadi kalau ditanya, masih mungkin dok? Masih mungkin ketika kita abai dengan protokol kesehatan. Tapi ketika kita divaksin, menurut penelitian ya, kita bicara penelitian, mungkin gejala yang akan timbul itu akan lebih ringan gitu ya, atau mungkin tidak ada gejala jika dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin ya, COVID dan belum divaksin. Dan harapannya saat ini mudah-mudahan ini kan saat ini kan kasus sedang meningkat tajam ya, mudah-mudahan ICU ataupun ruang isolasi rumah sakit tidak meluber gitu ya, artinya meskipun positif mungkin dia hanya OTG gitu ya, atau gejala ringan yang dia bisa sebenarnya isolasi mandiri seperti itu. Harapannya sih seperti itu. Jadi setelah divaksin pun masih bisa kena, mungkin hanya meminimalisir dari efek ininya ya, penyakitnya ya dok ya? Betul sekali. Jadi vaksin tidak melindungi 100%. Masih bisa mungkin dok? Masih bisa mungkin dok. Nah, tadi ngomongin soal 5M nih dok, sebenarnya kan ada pertanyaan juga dari masyarakat nih, kok Amerika sudah divaksin boleh lepas masker? Kok Israel sudah lepas masker? Indonesia kapan? Ada pertanyaan gitu tuh dok. Gimana, mungkin ada tanggapan sedikit dok?
Iya, 5M ya. Dia udah lepas masker. Ya sebenarnya itu kan kebijakannya dari atas gitu ya. Sekarang kita lihat dulu nih. Efikasi vaksin yang ada di kita itu Sinovac itu sekitar 60-65%. Gitu. Artinya ada kemungkinan 30-35% itu kita masih bisa tertular gitu kan. Saya sih nggak tahu nih kalau di Amerika dia pakainya vaksin apa, apakah ada yang 100% gitu ya, sampai kebal sehingga dia tidak harus memakai masker lagi. Tapi kita harus melihat bahwa yang kita pakai ini tidak melindungi 100%, gitu. Hanya 60-65%. Sehingga masih ada kemungkinan 30-35%. Dan yang saya baca nih terakhir, ada wacana pemberian dosis ketiga gitu ya, untuk menguatkan, tapi ini nggak tahu nih. Saya belum, karena saya hanya membaca dari berita yang diungkapkan oleh seorang ahli gitu ya, apakah kita masih memerlukan dosis ketiga untuk lebih menguatkan lagi sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu masih lagi-lagi dalam research ya, koridor penelitian gitu. Jadi kalau ekstrim buka masker sepertinya belum, Mas. Oke, kalau dari Pak Slamet nih ngelihat ada yang sudah divaksin tapi kena COVID tuh gimana nih kalau dari segi masyarakatnya? Apakah jadi takut nih ternyata saya tidak aman-aman banget nih, atau malah harus lebih prepare lagi malah? Ya, Pak Desmond, ini menarik sekali ya untuk kita semua. Pertama, apakah yang sudah sehat itu tentu sehat? Belum tentu, ya kan? Apakah yang sudah divaksin itu tidak akan tertular atau namanya OTG atau apalah namanya? Belum tentu juga. Maka dari sisi itu, ada beberapa hal yang menurut saya yang disampaikan Dr. Ahmad tadi. Pertama, memang menjaga diri itu lebih baik daripada kita tidak menjaga sama sekali. Contohnya dengan olahraga. Apalah itu namanya olahraga. Kedua, apakah vaksin, pertanyaan tadi, apakah setelah divaksin itu terus menjadikan suatu kekebalan yang luar biasa? Belum tentu juga, tergantung diri kita juga. Bagaimana merawat, menjaga, memberikan koherensi terkait diri kita dan lingkungan. Kalau kita nggak peduli diri kita dan lingkungan, otomatis kita juga akan rusak dengan dirinya sendiri dan lingkungan kita. Maka dari itu, lingkungan yang dimaksud ini adalah bagaimana kita itu tidak berkumpul, ya kan, secara masif atau secara yang berkelompok yang luar biasa, tidak tahu siapa dia, bagaimana, itu kan banyak sekali sekarang. Tapi kalau kita jaga diri dengan masker dan divaksin, paling tidak ada sesuatu imun kita, image kita bahwa di dalam tubuh kita itu sudah divaksin, tapi tidak akan lepas daripada 5M tadi. Kalau menurut saya, untuk saat ini loh ya, untuk saat ini. Karena apa? Dan banyak teman-teman yang katanya sudah ini ternyata positif. Itu kan banyak juga, ya Dok ya, kita akuin lah. Nah, apa yang terjadi? Memang kedisiplinan itu harus dari kita. Kalau diawali dengan disiplin cara pola makan, cara olahraga, cara tidur, semuanya lah kesehatan itu kita bungkus. Insya Allah itu tidak akan menjadi kendala. Walaupun suatu saat nanti itulah jangan dikaitkan dengan takdir loh ya. Tapi intinya kita bisa prepare sendiri, itu yang membaca kekebalan tubuh itu ya kita diri sendiri. Betul sekali. Hanya dari apa yang Bapak Dr. Ahmad tadi sampaikan, ya tidak ada kemungkinan setelah divaksin itu ada lagi positif atau kena COVID. Ya memang mungkin dari dianya sendiri nggak prepare terhadap diri sendiri, tidak menjaga diri, terlalu over atau terlalu pede, akhirnya dia kemana kita nggak tahu, kesangkut lah, namanya udara luar biasa. Tidak, kalau itu kelihatan bisa kita stop Pak, kita ceblek bisa. Ini ya kelihatan kayak malaria, pasti ya. Kita dulu waktu kecil dikasih BDB atau malaria waktu SD, ambil dipaksa-paksa, itu kan salah satu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini sekali lagi, apa yang disampaikan Dr. Ahmad, memang setelah divaksin bukan jaminan, ya, maksudnya vaksinnya itu loh. Tetapi bagaimana diri kita untuk merawat melalui olahraga lah. Saya sarankan olahraga. Itu bisa bermain bola dengan Gunung Kidul ya Pak ya? Iya bisa. Jadi saya sampaikan sedikit tentang FC Gunung Kidul ini. Ini rata-rata umur 50 tahun Pak.
tapi luar biasa. Kalau nggak percaya Pak Desmond sama Dr. Ahmad ikutlah. Boleh Pak. Siap Pak. Nanti kapan-kapan. Nah ini juga mau ngomongin soal kemarin tuh sempat ada yang rame juga setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca, lalu ada di Jakarta Timur nih, ada yang ternyata meninggal. Nah itu gimana nih dok, pandangannya dok? Ya. Sekali lagi dari ketika AstraZeneca itu masuk ke Indonesia ya, berarti kan memang sudah ada persetujuan ya, izin keamanan, izin legalitas, dan izin kehalalan ya dari pihak-pihak terkait. Tentunya pemerintah nggak sembarangan nih, Mas. Artinya, wah ini belum aman, main masuk aja nih, enggak seperti itu. Gitu. Tentunya semua sudah diuji dan aman. Gitu. Adapun yang meninggal, ini tentu perlu penelusuran nih, Mas. Gitu ya. Karena memang saya pernah mendapati ketika ada pasien-pasien yang artinya laporan, oh ternyata di balik meninggalnya orang tersebut setelah divaksin, di belakangnya ternyata ada riwayat penyakit penyerta nih, yang memang tidak pernah diketahui gitu. Nah, jadi kita nggak bisa langsung menembak, oh ini gara-gara vaksin nih gitu kan. Mungkin karena kalau berita tuh biasanya headline-nya seperti itu ya. Orang warga di Jakarta Timur meninggal setelah divaksin gitu ya. Padahal nggak tahu nih di belakangnya ada riwayat apa gitu orang tersebut gitu kan. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini tidak main-main gitu ya dalam mempersiapkan vaksin. Semuanya diuji secara klinis, diuji secara lengkap, detail, dan tentunya ya ingin memberikan yang terbaik buat warga. Sekali lagi saya informasikan bahwa kita harus lihat dulu case by case-nya. Kita lihat dulu, identifikasi dulu bahwa orang yang meninggal ini karena apa gitu kan. Apakah dia memang ada riwayat penyakit sebelumnya yang memang dia sendiri belum pernah tahu, belum pernah terdeteksi gitu kan. Jadi kalau misalkan langsung menjudge, oh ini karena vaksin, nah, saya pikir itu tidak fair juga ya, tidak adil juga. Karena kalau kita lihat selama ini penyelenggaraan vaksin itu sudah cukup baik gitu ya. Apa itu namanya, para lansia, tenaga kesehatan, semuanya justru ketika menerima itu happy gitu ya, tadi kata Pak Endarta ya, dan akhirnya meningkatkan imunitas, dan akhirnya semua efek sampingnya itu jadi tersingkirkan gitu ya, yang ada yang ringan-ringan. Jadi kalau saya pikir kita harus lihat dulu nih di orang ini apakah ada riwayat sebelumnya penyakit atau apa gitu yang menyebabkan dia meninggal pasca penyuntikan vaksin sendiri. Karena nyatanya juga banyak yang habis disuntik tidak ada gejala malah ya, malah makin nafsu makan, malah makin sehat. Mungkin saya mau ke Pak Slamet nih, mendengar berita tersebut Pak, masyarakat gimana Pak, haruskah makin hati-hati terhadap vaksin atau malah kayak ya tidak apa-apa sebenarnya itu banyak sebab-sebab yang sebenarnya bukan karena vaksin gitu. Jadi gini Pak Desmond, yang harus kita catat bersama, pemerintah nggak mungkin segegabah itu untuk mendatangkan vaksin, baik itu Seneca, baik itu yang dari Cina itu Sinovac atau yang akan datang merah putih ke Indonesia. Nggak apa yang sampaikan dokter tadi betul, bahwa itu mau melalui uji klinis yang sangat luar biasa, ya kan? Konyol lah kalau katakanlah masyarakat mengatakan itu bahwa itu tidak benar, itu tidak semudah itu. Vaksin itu masuk Indonesia harus diuji sebagai berapapun ujian itu dilakukan Indonesia. Makanya saya menghimbau teman-teman masyarakat kita, percayalah apa yang disampaikan ada yang diberikan pemerintah terkait vaksin ini. Pertama, memang untuk menambah imunitas. Yang kedua, vaksin apapun tidak mungkin lepas daripada penelitian yang sangat ketat dan betul-betul itu diberikan sebelum diberikan kepada masyarakat. Makanya legitimasi, trust, kepercayaan ini harus ada untuk pemerintah supaya pemerintah juga memberikan warning ke masyarakat yang penerima supaya sehat, supaya bisa bekerja, supaya semuanya hidup rukun dan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat gitu loh. Itulah tujuan utama kan pelayanan publik. Nah inilah yang terjadi. Kalau pertanyaan Bang Desmond, apakah itu perlu dilakukan? Jangan diragukan. Pemerintah betul-betul sudah memberikan yang terbaik dan
memberikan itu pun tidak serta-merta itu mulai uji klinis yang kapasitasnya nanti Dr. Ahmad lah yang jauh. Ya, Dok ya. Mungkin juga kalau butuh data atau informasi tentang COVID gitu, jangan cari yang tidak kredibel. Mungkin bisa dari covid19.co.id atau bisa langsung ke tenaga-tenaga medis, bisa langsung ditanyakan juga penyebabnya gimana, lalu vaksin itu seperti apa. Atau bisa juga baca di konten, karena pasti kredibel kalau baca di konten. Tapi jangan lupa loh Pak, tadi Pak Desmond, itu yang disampaikan Dr. Ahmad itu penyakit penyerta tadi. Yang diabetes, darah tinggi, jantung, dan lainnya, itu juga perlu diwaspadai. Betul. Jangan sampai seperti yang terjadi di masyarakat kita, kalau memang itu rujukan dokter tidak boleh divaksin, tidak boleh, karena memang betul atau mungkin gulanya terlalu tinggi, darahnya terlalu tinggi, dari menyebabkan akibat daripada penyerta tadi. Saya rasa dokter lah yang beri kepentingan. Betul. Jadi harus jujur juga ya, kalau lagi nggak fit, mending bilang aja waktu mau divaksin. Kan seperti itu. Kan kejujuran hati itu lebih baik. Betul sekali. Ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Untuk dokter dulu kali ya, Dokter Miftah ya. Iya. Kalau kita, apa aja sih hal-hal yang harus kita siapkan sebelum dan sesudah divaksin? Baik. Yang harus dipersiapkan, tentunya kita harus dalam kondisi fit, kondisi sehat gitu ya. Ketika misalkan Mas Desmond besok dijadwalkan akan vaksin nih, ya, berarti Mas Desmond harus cukup istirahat. Nah, itu yang penting ya. Istirahat, memastikan kondisi tubuh dalam kondisi yang baik atau kondisi fit. Soalnya ketika kita akan divaksin, itu kita akan diperiksa dulu. Tekanan darah gitu ya. Gula darah juga salah satunya yang akan diperiksa gitu ya. Biasanya kalau yang kurang istirahat atau misalkan tegang, itu tensinya dia akan tinggi tuh. Ya, betul. Jadi kalau tinggi itu kita tunda dulu, istirahat dulu ya Pak, 10 menit, 15 menit. Nanti kita ulang. Ketika dengan pengulangan masih tinggi, maka akan kita tunda, karena itu tidak akan tidak akan safe gitu ya untuk penerima vaksinnya. Yang kedua, pastikan kondisi tubuh kita dalam keadaan fit, Mas. Itu aja sih dua. Yang ketiga, satu lagi kata Pak Endarta tadi ya, harus happy ya Pak ya. Biar imunitasnya meningkat. Karena pengalaman kami di lapangan, itu para lansia itu happy semuanya Mas. Gitu. Ketika datang ke Vaskes, mereka ceria, wah aku mau divaksin gitu ya. Aku mau divaksin, wah gembira semua mukanya. Alhamdulillah. Makanya ketika diobservasi, 30 menit, ibu ada yang dirasa, bapak ada yang dirasa, nenek, kakek, oh enggak ada dok, tambah sehat, tambah sebat. Alhamdulillah gitu ya. Itu tiga itu ya Pak Endarta mungkin bisa nambah. Oke, Pak Endarta mungkin mau nambahin Pak? Ya, intinya satu, apa yang disampaikan Dr. Ahmad, masyarakat harus betul-betul pertama menjaga diri. Kedua, vaksin adalah kebutuhan kita untuk saat ini untuk penyakit COVID. Ya, apapun yang diberikan pemerintah itu tidak ada yang jelek lah pikirannya pemerintah. Pasti itu yang melalui uji klinis yang sangat luar biasa. Yang ketiga, dengan saya dokter, menurut saya, karena imun kita itu kan dari hati kita, kalau kita nervous, kita tertekan, pasti imun kita akan drop. Tapi kalau kita happy, bahagia, menyambut kebahagiaan sesuai seperti anak kecil kita diberikan oleh-oleh atau diberikan mainan, itu akan menjadikan imun kita yang tadinya di bawah 40 akan menaikkan menjadi di atas 60. Itu kenyataan ya dok ya. Jadi psikis itu penting bagi kita semua untuk membawa bagaimana kepercayaan diri kita, bagaimana kita untuk menghadapi persoalan-persoalan diri, terutama sekali kan ada masyarakat yang menakut-nakutin, jangan mau disuntik tuh, no, kalau disuntik rontok katanya itu. Hal-hal seperti itu kan harus kita berikan pemahaman, enggak kok, aku disuntik nih, aku sehat, kuat, gitu loh. Ya intinya kayak iklan lah gitu seperti itu. Bang Desmond, catatan saya sekali lagi, jaga diri baik-baik, jangan percaya 100% terkait dengan vaksin, intinya untuk supaya kita langsung bebas masker, bebas berkeliaran kemana-mana, jangan, itu maksud saya. Yang kedua, selalu jaga kesehatan melalui olahraga. Olahraga apapun itu akan menambah imun kita terkait dengan kesehatan. Itu aja. Siap, terima kasih Pak. Mungkin Dr. Miftah mau closing statement atau ajakan juga untuk masyarakat yang ingin vaksin? Ya, baik. Sekali lagi, untuk masyarakat umum, bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini bisa dipastikan aman dan halal. Dari segi keamanan, sudah terbukti bahwa
efek samping yang ditimbulkan itu ringan. Dari segi kehalalan sudah ada dari badan pemberi label halal gitu ya. Jadi buat orang Indonesia yang memang mayoritas Muslim, jadi tidak perlu lagi diragukan kehalalan vaksin corona ini. Jadi mari kita sama-sama berpartisipasi dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan vaksin COVID-19. Di samping itu, tetap jalankan protokol kesehatan 5M. Masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Insya Allah ketika ikhtiar itu kita jalankan secara bersamaan, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Oke, siap. Terima kasih Dr. Miftah, terima kasih Pak Slamet. Yang perlu diingat juga untuk semua teman-teman yang nonton di sini, jadi tidak perlu takut untuk divaksin, karena upaya pemerintah aja nggak cukup nih untuk menghadapi COVID-19, tapi perlu juga turun tangan kita dari penggunaan masker, juga divaksin salah satunya. Sampai berjumpa di FGD berikutnya, FGD Konten. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa, dadah.